drama sama klien banyak, drama sama vendor juga banyak. Misalkan yang tadinya kita bareng-bareng merintis, ya kan, ya mulai bersama-sama lah. Terus tiba-tiba ya mungkin cash flow tiap orang beda-beda ya. Akhirnya terlilit hutang, ya kan. Akhirnya yang kita harus backup juga pekerjaan tanpa dibayar. Itu pun ada yang itu sampai ya nominalnya itu bisa dibilang 3 digit. Kalau kalian rewel tuh seru. Oh gitu. Serunya gimana ya caranya supaya kita itu bisa bener-bener bonding sama itu klien. Jadi justru kita tuh malah kayak cari cara tuh supaya benar-benar dapat bondingnya banget. Mendekati hari H tuh ada yang misalnya dari tekanan dari pihak keluarga perempuan si laki-laki karena si perempuan anak tunggal. Perjalanannya waktu itu semakin mendekati kok makin drop. Yang laki-laki itu semakin hilang tanpa kabar. Ceritanya gitu. Hilang tanpa kabar dan lucunya hilang tanpa kabar nih ya, ceweknya nyari-nyari. Aku pun ikutan kan, nyari gimana karena udah mau acara kan udah habis 1 bulan. Yang lebih muda mereka mau yang simple, tapi orang tuanya mungkin ada satu kondisi di mana pride-nya mereka, oh tidak bisa nak, harus digede-gedein, harus pakai acara adat, harus pakai ini, harus seperti itu gitu. Apakah Uni juga pernah ada klien yang orang tua sama anak nih banyak dan bertolak belakang gitu, anaknya maunya enggak, pengen simple aja, pengen teman-teman aja. Kadang tuh udah tekanan mental ya kan, kanan kiri atas bawah lah pokoknya. Dan bagaimana kita harus bertahan pasti dong. Itu tidak mungkin difikirkan. Karena kalau kita nggak mikir kita kegiles. Pelajarannya lebih ke gini. Apa yang sudah kita rencanakan itu benar-benar memang kuasa Tuhan sih. Jadi kayak nggak ada yang sesempurna apa yang kita inginkan. Itu pasti. Ada kejadian ya ceritanya. Itu nggak tahu sih waktu itu apakah keluarga itu setuju atau tidak, saya nggak paham ya. Tapi pada saat itu pengantin jatuh. Jadi pengantin cewek? Iya pengantin cewek, pengantin cowok manggil-manggilin kan, cepetan nih Pak, lama banget sih gitu. Tiba-tiba dia jatuh, kesleo, kakinya nggak bisa jalan gitu kan. Terus makanan itu tiba-tiba bau. Oh my god. Itu pernah nggak sih? Nggak. Halo semuanya, selamat datang di Balik Wajah bersama saya Chea Anissa. Tempat di mana kita tidak hanya membahas apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga cerita, perjuangan, dan pengalaman hidup yang membentuk seseorang. Karena setiap orang punya kisah dan setiap kisah layak didengar. Hari ini kita akan membahas profesi yang mungkin sering kita lihat tapi jarang kita pahami, yaitu dunia make up artist. Banyak orang yang mengira menjadi make up artist hanya soal memoles wajah agar terlihat cantik. Padahal di balik setiap sapuan kuas ada seni, bahkan ada cerita-cerita yang tidak pernah terlihat oleh publik. Nah, untuk membahas itu semua, hari ini sudah hadir bersama kita seorang profesional make up artist, yaitu Uni Selomita. Kita langsung aja kenalan sama Uni Selomita. Halo Uni, apa kabar? Ini enaknya kita panggil apa nih? Uni, Mami? Uni aja, Bo. Uni ya. Gimana nih Uni kabarnya? Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, terima kasih ya Uni ya sudah meluangkan waktunya untuk jadi narsum di podcast di Balik Wajah. Karena Uni ini salah satu mua atau make up artis yang super sibuk jadwalnya ya. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang masih lagi sibuk. Sibuknya apa aja nih Mi? Sekarang MUA masih, terus ngurusin pengantin juga, ya kan, karena di sini kan nggak hanya datang make up, tapi kita bener-bener ngurusin dari awal juga, karena terus kita ada kayak package juga lah. Kayak wedding organizer gitu ya. Jadi semua ada di sini. Nah, Mi, boleh cerita nggak Mi? Sejak kapan sih memulai karir jadi artis ini, dan awalnya tuh bisa terjun jadi make up artis tuh kayak gimana sih Mi? Awalnya make up artis dulu ya. Awalnya make up artis tuh di 2010. 2010 awal mula. Awal mula itu wisuda ceritanya. Wisuda. Ya, wisuda Uni. Sekolah, enggak, oh, anak sekolah. Kuliah, ya kan. Wisuda, cuman kan kita memang kerja juga nih. Kita kerja ya
masih ngekos juga gitu kan. Terus gimana caranya? Biasanya kalau akhir bulan kan gaji udah tinggal seret-seretnya Iya, kan. tanggal-tanggal tua. Nah, tanggal tua tuh sisa telur sama mie doang Iya. kan. Gitu. Jadi gimana nih caranya gitu. Akhirnya terinspirasi kok jadi MUA bikin cantik orang. Seru ya gitu. Tapi itu kita belajar. Dari 2010 2010 itu. tuh belajar, terus langsung terjunnya itu karena memang lebih ke wisuda, belum berani untuk wedding. Oke, jadi masih make up simple gitu ya. Nah, sebelum Uni jadi makeup artist itu sebenarnya waktu kecil tuh cita-citanya apa sih? Apa emang udah punya keinginan untuk jadi makeup artist atau sebenarnya tuh ada cita-cita lain yang nggak kesampaian terus akhirnya belok jadi MUA? Sebenarnya cita-cita justru jadi desainer. Oh, jadi desainer. Ya, itu yang nggak semua orang tahu. Oke. Jadi sebenarnya cita-cita jadi desainer, tapi orang zaman dulu ya, orang tua kita tuh kayak ngapain sih sekolah desainer ya nggak sih kan udah mending ekonomi nanti bisa kerja di kantor. Ya kan kalau emang mau jadi desainer sekolah sendiri bayar sendiri. Ya udahlah. Ya akhirnya nurut. Akhirnya ya udah kita ngambil ekonomi gitu ya biarpun akhirnya ya begini-begini juga jadi MUA tapi tetap memang senangnya ya lebih ke ngurusin baju orang juga gitu. Makanya kenapa yang MUA iya, attire iya, wedding consultant terutama. Jadi benar-benar keseluruhan itu kita tuh ada di sini. Gitu. Nah ini termasuk yang di belakang kita ini, baju-baju ini apa ada yang desain Uni sendiri? Ada. Atau desain orang? Ada yang saya sendiri, ada juga yang memang kebenaran tuh tante itu memang dulunya itu kalau kenal zaman dulu tuh ada desainer Desi Munaf sampai sekarang masih hits sih. Nah kebenaran tuh beliau dulu kerja di situ. Gitu. Jadi ya memang sampai sekarang pun masih suka bikin baju gitu. Akhirnya kita ya udah berkolaborasi dengan kita yang mungkin mengenal anak muda ya kan maunya seperti apa ya udah kita collabin. Gitu. Tetap ngikutin tren ya. Betul. Tapi cita-cita yang dulu akhirnya kesampaian juga sekarang. Sedikit-sedikit. Ya, betul. Sedikit-sedikit akhirnya fokusnya ke situ. Gitu. Tapi dengan tambahan make up artist juga ya. Nah, kalau Mami udah sering banget ya dandanin orang, apalagi dari 2010. Iya, betul. 2010 udah nggak kebayang berapa banyak klien. Dengan drama dan cerita yang beda-beda. Oke, nanti kita cerita tentang dramanya itu seperti apa. Tapi aku mau nanya dulu nih sama Uni. Uni sebenarnya lebih suka didandanin orang atau Uni sendiri lebih suka ngedandanin orang lain? Lebih suka dandanin orang lain ya, soalnya dari dulu itu udah capek jadi kelinci percobaannya. Kita punya kakak suka jadi kelinci percobaan untuk di make up. Teman-teman juga sama begitu, ya kan? Jadi kelinci percobaan terus. Tapi akhirnya sekarang malah kita make upin orang. Jadi ya udah happy ngerjain make upin orang lebih cantik aja sih daripada ke diri sendiri. Oh gitu. Tapi kalau misalkan Uni sendiri gitu, didandanin orang itu suka atau enggak sih? Suka tapi agak picky. Oh gitu ya. Rewel. Nggak setiap tangan orang ya. Ya dirasakan. Ya. Soalnya memang sebegitunya karena tiba-tiba muka kita dibikin seolah-olah orang lain tuh sebenarnya justru kalau saya sendiri tuh nggak nyaman. Kalau dibikin pangling gitu? Ya, jadi lebih baik kayak explore aja muka yang memang udah basicnya seperti itu dibikin lebih cantik aja, dibikin lebih keluar aja dari beauty-nya. Tapi bukannya malah justru orang kalau didandanin biasa kayak ih pengantinnya nggak pangling gitu. Kalau bicara saya sendiri yang mengalami di make upin orang, terus tiba-tiba tuh alisnya kayak berubah banget ya kan, terus bukan base-nya udah bukan muka kita lagi, itu kayak malah aneh. Iya. Aneh ya, kayak bukan jadi diri kita gitu. Muka. Tapi kalau orang lain puas? Kalau orang lain selera, tapi jujur kalau saya sendiri untuk ke orang lain tuh lebih milih kayak naikin sedikit aja dan mengeluarkan bener-bener kayak kekurangan di wajahnya apa sih gitu. Itu aja dinaikin. Kelebihannya ya nggak usah dilebih-lebihin lagi. Ya dipoles-poles, tapi tetap kecantikannya tetap ada gitu ya Mi ya. Oke, dan untuk tantangan profesi ini ya kan, karena udah dari 2010 sekarang 2026 berapa tuh? 16 tahun. Udah cukup lumayan lama juga ya. Nah, dari sepanjang 16 tahun ini
suka dukanya menjadi makeup artist itu seperti apa? Yang pernah Uni rasain, karena tadi kan cerita ada dramanya. Iya, Apa banyak. tuh nih? Eh, drama sama klien banyak, Hmm. drama sama vendor juga banyak. Misalkan yang tadinya kita bareng-bareng merintis, ya kan, ya mulai bersama-sama lah. Terus tiba-tiba, ya mungkin cash flow tiap orang beda-beda ya. Iya. Akhirnya terlilit hutang, ya kan. Akhirnya yang kita harus backup juga pekerjaan tanpa dibayar. Itu pun ada yang itu sampai, ya nominalnya itu bisa dibilang 3 digit up. Wow, Gitu. besar Iya. juga itu ya. Iya betul. Karena kita mulai bareng sih sebenarnya, tapi ya sudahlah gitu kan, kesini udah makin, oh ternyata memang benar-benar temen ya, ya udah gitu temen, tapi profesionalitas mah tetap aja sih. Iya, iya. Ya udah. Cuma Kadang yang nggak lalu ya sudahlah, itu pelajaran. Iya, kadang nggak semua teman itu bisa diajak bisnis ya, Ya Mia. betul banget. Nah, kalau sukanya sendiri apa? Kalau sukanya itu benar-benar nggak tahu ya, ada kepuasan sendiri. Jadi kayak di kalau saya sendiri tuh ngedirect klien itu bukan cuman sekedar kayak datang make up ya udah gitu pekerjaan selesai, tapi benar-benar kayak kamu tuh harus pakai bajunya seperti ini, ya kan, nanti hari harus seperti ini, banyak banget obrolan yang sampai akhirnya tuh pengantin tuh boro-boro kayak body makeup tuh banyak cerita yang ngantuk. Jam 2 pagi, jam 3. Kalau kita tuh seru ngobrol. Kayak misalnya apa aja yang jadi kendala pada saat di hari H itu lebih mengikhlaskan sih gitu. Jadi kita karena sudah beratus-ratus klien yang kita pegang di hari H itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita juga ya. Kadang-kadang kita kayak udah mengusahakan yang terbaik ya kan. Tapi tetap aja ada aja gitu. Jadi lebih ngasih tahu itu sih ke klien gitu, kayak lebih sabar, lebih ikhlas kalau seandainya ada kurang-kurang apa gitu. Tapi dengan ada komplainan seperti itu dari klien gitu misalkan, itu bikin Uni jadi ini nggak sih apa minder gitu tuh, jadi kurang percaya diri atau kayak gimana cara menghadapi klien yang rewel? Kalau klien rewel tuh seru. Oh gitu. Serunya gimana ya caranya supaya kita itu bisa bener-bener bonding sama itu klien. Oh, oke. Jadi gitu, justru kita tuh malah kayak cari cara tuh supaya bener-bener dapat bonding ya banget. Apa yang dia suka ya, kayak apa ya ini sebenarnya tuh benang merahnya tuh apa yang bener-bener dia pengen gitu. Itu tuh kita kulik. Kadang-kadang kan udah alis udah bagus, blush on udah bagus gitu. Ini kurang nih, ini kurang nih, ini Ya terlalu udah gitu. Kakak sukanya yang kayak gimana gitu. Karena kan kita selain makeup artist juga memang karena punya attire dan lain-lain sebagainya, jadi pas hari H tuh bener-bener udah settle, udah tahu apa maunya mereka, udah tahu kemana arah dan tujuannya gitu sih. Jadi harus bisa matching gitu Jadi ya. sepanjang perjalanan itulah yang nantinya akan jadi cerita gitu loh. Kayak misalkan ceritanya ada yang datang ke sini ya kan, udah booking, semua udah di booking segala macem, ternyata nggak jadi nikah. Kesini lagi kedua kalinya, ting 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 ting, oh ternyata beda orang gitu. Oh, ada juga pengantin kayak gitu, Be. Ternyata beda orang cowoknya gitu kan. Ini baru kenal misalnya seminggu, tapi aku takut gagal lagi, jadi ya udah kita langsung Booking. Aja. Oke. Macam-macam. Ada lagi nggak cerita ya dari klien? Ada yang curhat kayak gitu. Iya, ada yang curhat udah mau mendekati hari H tuh, ada yang misalnya dari tekanan dari pihak keluarga perempuan ke si laki-laki karena si perempuan anak tunggal. Gitu. Perjalanannya waktu itu semakin mendekati kok makin drop. Yang laki-laki itu semakin hilang tanpa kabar. Ceritanya gitu. Hilang tanpa kabar, dan lucunya hilang tanpa kabar nih ya, ceweknya nyari-nyari. Aku pun ikutan kan, nyari gimana, karena udah mau acara kan, udah hamil 1 bulan. Di ghosting? Udah tuh ya, akhirnya bener-bener saya nggak sanggup kak, saya bener-bener nggak sanggup dengan tekanan keluarganya segala macam. Akhirnya udah saya mundur aja. Dan 5 tahun berlalu. Ketemu lagi, ternyata mereka jadi nikah dong. Jadi nikah sama yang itu juga. Jadi di hari yang itu tidak jadi? Itu nggak jadi nikah. Dan ternyata ketemu lagi, udah punya anak. Aku tanya dong, jadi sekarang siapa? Kemarin berarti sama siapa? Karena kan nggak jadi. Sama kak, sama yang kemarin juga. Gitu dong. Oh my god. Itu aneh banget kan? Iya. Jadi kayak bener-bener yang ya memang belum waktunya kali ya pada saat itu gitu loh. Dan waktu itu nggak ngasih alasan juga. Enggak, itu bener-bener kabur nangis-nangis. Gimana sih namanya kegagalan? Iya. Tapi
ternyata di beberapa tahun setelah itu ya mereka tetap jadian, yang nikah juga. Iya, udah jodoh ya Mi ya. Jodoh, beneran. Udah jodoh. Bener. Itu beneran kejadian. Luar biasa. Jarang kan? Iya. Tapi kalau kayak gitu. dari Uni sendiri nih ya, pengalaman yang paling mengesankan apa nih? Selain cerita-cerita dari klien, kalau dari Uni sendiri? Kalau mungkin lebih kayak perjalanan sampai di titik ini sih, itu Seperti aja apa? sih. Kayak misalnya yang dulu ya kita ngekos, kita kerja juga gitu kan. Tapi dari dulu tuh memang ada target-target tuh kalau di kosan tuh dulu. Ada kulkas, jadi di kulkas itu ada tulisan nih. Oh ya, ditempel-tempel. Iya, pakai kertas ya kan. 5 tahun harus punya rumah. Tahun ini harus begini. Jadi gitu, banyak targetnya. Dan alhamdulillah semua tercapai. Tercapai sampai ya. akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus di sini sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kita dari branding loh. Oh iya. Kan dulu tuh 5 tahun tuh kita namanya Cello Wedding Gown. Kemudian setelah itu berubah jadi Cello Bride. Jadi celebrate ya. Dan Jadi anak-anak muda juga lebih fresh lah. iya. Dan kalau pengalaman yang mungkin agak sedikit horor gitu, karena kan pasti ada aja gitu ya ceritanya ya. Awalnya nggak percaya sih Iya. di dunia kayak usaha kayak gitu ya, karena kan kita nggak ngerti. Kita kan lebih ke media sosial, Iya, ya nggak sih? lebih ke kayak, teknologi lah ya. Kita berpikir gimana ya caranya dapat klien, ya kan? Kita ngulik dan segala macam. Ternyata yang bisnis itu banyak banget sampai satu kejadian sih sebenarnya, kebenaran suami sendiri beneran gitu, jadi meninggal lah. Meninggal dunia. Awalnya kita nggak paham juga ya, ternyata tuh banyak banget yang orang yang ngelihat, yang datang tuh ya gitu bilangnya, emang usahanya nggak pakai apa sih yang kayak Iya, gini?" kayak penjaga atau penglaris kayak gitu-gitu. Iya. Gitu ya. Dan bisa dibilang saya itu di sini pendatang, saya itu perantau 2008, kebetulan domisili aslinya itu di Lampung. Oke. Gitu kan. Jadi memang dengan track record yang memang kita ambil itu, karena sebenarnya Cello Bride sendiri nih ya, lebih ke kita agak melenceng dari MUA. Iya. Itu memang karena dulunya suka desain, nggak kesampaian ceritanya, jadi pengen bikin sesuatu yang beda di wedding, gitu kan. Akhirnya kita bikin wedding outdoor yang seru-seruan, sampai akhirnya detik ini pun Celebrate masih suka party-party weddingnya ya kan. Aku karena salah satu follower yang udah lama juga ya, sering melihat ya, kebetulan juga rekan-rekan MC saya juga sering nih sama Uni gitu, jadi tahu lah kiprahnya Uni itu dari dulu gitu seperti apa, dan emang fantastis ya kalau saya bilang, luar biasa. Luar biasa. Karena memang pengen menunjukkan yang beda dari yang lain. Pengen menunjukkan beda dari yang lain, terus pengen bikin wedding itu se-happy mungkin gitu loh, bukan yang kayak cuman ngabisin uang, tapi kita coba jadi di pelaminan, terus salaman. Udah gitu. selesai gitu aja kan. Ya. Jadi kita seru mungkin lah pokoknya. Tapi semua itu ide dari Uni atau ada pribadi. Dari pribadi ya? Yang membuat konsep. Semua. Iya, makanya sekarang luar biasa. Aku lebih direct ke wedding konsultansi. Luar biasa ya. Nah, kalau menghadapi rival atau persaingan ya, apalagi di sekarang ini udah banyak banget nih. Iya, betul. Makeup artis baru gitu ya. Nah, kalau Uni sendiri gimana tuh menghadapinya? Memang kalau kita berbicara teknologi, orang itu gila-gila bersaing di online bisa dibilang. Tapi kita melupakan offline loh. Oke. Yang memang notabene offline itu mengalahkan segalanya. Iya. Karena kan referensi yang memang gue pernah merasakan. Iya. Ya kan? Kayak gitu, kayak itu dulu memang pernah se-happy itu, senyaman itu dipegang sama Uni Cello gitu kan. Jadi itu yang dilupain orang. Marketing dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau kita mah door to door ya. Iya. Tapi tetap itu yang paling ampuh seperti yang Uni bilang tadi gitu. Sampai sekarang itu kekuatan offline itu justru yang memang nguatin kita sampai sekarang gitu. Karena kita kalaupun mau online tuh ya nggak kekejar ya. Karena saking
saingan itu udah luar biasa banyak, banget. iya. Tapi dengan kita dapat klien, kita memberikan kenyamanan, klien itu benar-benar nggak bisa jauh dari kita. Oke. Apapun itu mereka selalu bicara, mereka selalu ambil solusi kita bareng. Iya. Nah dari situ mungkin ya mereka lebih merekomendasikan itu sih. Jadi nggak hanya datang moles aja. Gitu. Ada rasa trust dan bonding yang Uni sudah bangun ya sama klien-klien. Nah Uni setelah banyak make upin orang gitu ya, pertanyaan saya itu adalah apakah make up itu bisa merubah percaya diri seseorang? Oh iya sangat. Sangat? Iya betul, sangat. Kadang ada orang yang percaya diri dengan makeup yang tipis, bahkan nggak pakai bulu mata kayak gitu. Ada yang kebalikannya. Iya, ada yang nggak suka sama sekali make up gitu, malah nggak pede kalau di make up seperti itu. Betul. Jadi memang beda-beda sih klien. Itu dia beda-beda. Jadi kita memang benar-benar ngobrol, sharing, kita gali. Nanti di acara itu akan seperti apa, ya kan? Maunya klien. Jadi bukan menyenangkan orang lain, bukan tamu undangan atau keluarga yang ngelihat gitu, tapi maunya kamu sendiri seperti apa, nyamannya. Bulu mata. Iya, tebal gitu ya, sampai mata diblok-blokin gitu kan. Iya, nyamannya memang dia pengennya yang natural ya. Iya. Tapi pernah nggak ketemu klien yang datang dengan kondisi dia tuh insecure gitu atau dia nggak pede gitu, padahal ya kita udah tahu lah ya hasil tangannya Uni gitu seperti apa gitu, tapi ketika dia mau wedding atau mau ada acara apa dan membutuhkan jasa Uniselo gitu, dia malah jadi insecure karena nggak pede aja gitu. Pernah nggak ada klien kayak gitu? Nah, kalau untuk yang klien seperti itu biasanya memang lebih ke itu, jangan terlalu jauh dari ekspektasi basicnya, cantiknya wajah dia, face barnya lah gitu. Oke. Jadi jangan tiba-tiba langsung beda ya, gitu. Nah itu makanya karena kan emang nggak pernah make up, dia juga sama mukanya juga, aduh takut nanti malah iya kelihatan menor gitu kan. Itu malah kalau yang kayak gitu ya nggak boleh yang terlalu berlebihan juga. Jadi tetap ngikutin apa maunya klien ya. Apa perubahan yang paling menyentuh menurut Uni setelah melihat perubahan seseorang gitu yang Uni rias gitu, yang seperti yang tadi saya bilang gitu kan, ada orang yang dia malah insecure kalau didandanin, tapi kalau Uni sudah berhasil merubah dia menjadi cantik, itu apa yang dirasakan sama Uni? Ngelihat klien dan ngaca, terus ya kan foto, terus kalau ketemu teman-teman bridesmaid atau keluarganya tuh yang gitu kan, yang tadinya malu-malu, cantik kalau itu kan dia pasti tersibuk-sibuk malu iya. Puas deh tuh kan kakak udah dibilang nih, kakak tuh cantik, jadi jangan malu kan, kadang-kadang kan suka insecure gitu. Iya. Buat naikin PD-nya sih. Iya. Ya, Dan itu juga ada rasa ini ya, ada rasa kepuasan. Aja, betul. Nah kalau menurut Uni sendiri, definisi cantik itu seperti apa sih nih? Definisi cantik, sebenarnya cantik itu lebih ke yang pertama inner beauty-nya dulu ya. Inner beauty. Iya, pasti inner beauty-nya dulu. Walaupun wajah tidak mendukung gitu. Wajah tidak bisa diedit gitu. Wajah ya standar-standar aja. Iya. Tapi inner beauty-nya dia tenang ya kan. Begitu di make up itu jadi cantik. Gitu. Iya. Walaupun ya wajah standar lah ya, gitu kan ya. Hidung pesek bisa di-shading jadi mancung, iya. Ya kan? Tapi kan sekarang ini standar kecantikan itu justru membuat banyak perempuan itu semakin nggak pede gitu. Ya harus putih lah, harus mancung lah, bahkan nggak sedikit orang yang sampai OP gitu kan ya. Ya saya bukan ini ya disclaimer, cuman ya kadang karena standar wanita tuh harus seperti ini, seperti ini, jadi bikin orang cewek-cewek yang lain tuh wah kurang nih kayaknya nih, hidungnya nggak mancung nih atau terlalu gimana nih gitu. Itulah peran kita. Ya, jadi nggak usah dioperasi, di make up aja gitu. Itulah peran klien mempercayakan kepada make up artist. Karena ya bisa bikin cantik tanpa OP gitu. Karena kalau OP itu harus beratus-ratus ya, tidak murah ya. Betul. Nah, ada lagi nih selain tren OP yang sekarang ini lagi
booming ya, lagi banyak banget ya, entah itu facelift lah, entah itu filler dan lain-lain lah gitu kan, berbagai teknik gitu di dunia kecantikan estetik. Kalau sekarang ya ngomongin teknologi, kan banyak banget nih tren filter yang merubah orang cantik. Jadi wajah tuh nggak perlu dirias, wajah tuh nggak perlu dirawat, cukup diedit gitu. Kalau menurut Uni gimana tuh? Itu kayaknya untuk orang yang introvert kali ya, yang nggak keluar kamar gitu. Jadi benar-benar cuma di handphone doang. Iya. Tapi kan kalau kita di dunia nyata ya kan kita harus ketemu orang dong. Iya, tapi banyak juga nih ya kayak influencer yang kelihatannya Ketemu, cantik, iya, pas gitu ketemu, kan? Terserah ya ini mau diedit apa enggak ya, buluk guys. Buluk, Disclaimer guys. ya, disclaimer ya. Kita bukan yang ngomongin orang, kita lagi ngegibah gitu. Iya, kaget sih. Wah, cantik banget. Iya. Tapi kenapa tidak terawat? Iya, kan melihatnya sangat perfect gitu ya. Iya, betul. Dagunya runcing, hidungnya mancung gitu kan. Tapi ketika ketemu Banyak itu. tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Betul. Terus kayak, "Hah, kok beda ya?" gitu. Tapi ya udahlah. Toh nanti di makeup juga sih, sebenarnya gitu. Tapi menurut lu ini adanya tren filter ini mengganggu bisnis ini enggak? Tetap ya? Kan cuman untuk mereka daily aja, buat mereka nongkrong harus kelihatan stand out gitu kan, cantik. Tapi kalau untuk wedding kan masa ya wedding? Iya. Harus online streaming. Dan di dunia nyata itu tetap butuh cantik ya. tetap. Jadi Oke. nggak ada rating berasa turun dengan adanya itu, enggak sih. Tapi justru saya mau ngebahas tentang anak sekarang yang memang pernikahannya itu lebih milih yang Simple. justru. Di KUA habis Di itu. KUA. Itu kita banyak yang seperti itu. Iya, itu berpengaruh. Jadi gini, kalau Uni sendiri ya, Iya. kadang tuh suka ngobrol sama anak-anak yang mau wedding. Tapi tujuan mereka ya oke gitu, kayak ya udah gue lebih baik beli rumah, DP mobil gitu, nggak apa-apa. Oke, realistis lah ya. Nggak apa-apa, kita nggak mungkin dong masa ya jangan maksa. dong, aku bayar saya aja gitu kan, enggak. Maksa. Cuman untuk wedding sendiri tuh kita minimize gitu loh, jadi kayak lu nggak perlu ngundang ribuan gitu, kayak 50 pack, 100 pack cukup. Lebih Yang intimate. penting, makeup artisnya Tetap shallow ya. yang penting attire-nya, Iya. terus fotografernya, udah. Jadi kita kayak take foto tuh hanya kayak misalnya di hotel gitu. Setelah itu mungkin kalau emang di gereja ya di gereja, kalau emang akad berarti di tempat, di venue itu. Iya. Terus udah kita party. Iya. Tapi ini Besoknya mereka bisa DP rumah dan mobil. iya. Ya gitu. Ada juga nih yang case di mana anak-anaknya ini yang mungkin Gen Z lah ya, kita bilang Gen Z yang lebih muda, mereka maunya yang simple, tapi orang tuanya mungkin ada satu kondisi di mana pride-nya mereka, oh tidak bisa nak, harus digede-gedein, harus pakai acara adat, harus pakai ini, harus seperti itu gitu. Apakah Uni juga pernah ada klien yang orang tua sama anak nih Banyak. Dan bertolak belakang gitu, anaknya maunya enggak, pengen simple aja, pengen teman-teman aja. Itu kita tetap ada partinya. Tapi setelah acara tidak mengundang orang tuanya. Iya betul. Jadi maksudnya setelah itu orang tua selesai, tetap kita teman-teman aja. Iya. Yang sepuh pagi, yang malam beda lagi gitu ya. Gitu. Jadi tetap dapat momennya sih. Biarpun yang pagi itu kayak upacara adat kayak gitu. Kan, adat terus kayak cuma salaman selesai. Udah itu selesai malamnya ya udah kita party ya. Jadi ada 2 session ya lah ya. Nah, nih banyak orang yang menganggap makeup artis itu penghasilannya besar, benar nggak? Besar mungkin kalau dilihat kalau tidak dihitung perjalanannya. Oke. Gitu, dihitung private-nya, portonya, ya kan, jatuh bangunnya, iya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang ke belakang itu kan nggak karena mungkin udah lama ya gitu kan. Jadinya kelihatannya kayak tidak terhitung. Oke. Padahal itu ya lumayan ya. Kan kita private lah ya, untuk makin skillnya makin oke kan gitu. Iya, untuk menambah ini juga ya nih ya. Produk dan lain sebagainya gitu.
Tapi ini paling jauh Uni pernah nanganin di mana? Medan, Medan. Jogja. Oke. Kalau Lampung mah karena kita pulang kampung. Oh iya, dan di sana juga ada ini juga ya? Ada studio juga. Ada studio juga. Jadi udah se-Indonesia udah? Nanti ada gitunya. Celebrate 1, celebrate 9. Wow, luar biasa ya. 12, gitu. Dari Sabang sampai Merauke ya. Buka cabang di mana-mana, luar biasa Uniselo ini ya. Tapi nih kalau melihat perjalanan Uni ya dari 2010 sampai hari ini, apa pencapaian yang paling membuat Uni bangga? Dari semuanya nih. Dari semuanya itu pencapaian yang bikin bangga adalah bertahan. Bertahan. Ya. Bertahan itu susah. Dan gimana caranya Uni atau Tuh kiatnya? kamera cepet katanya. Nggak apa-apa lanjut. Oke. Apa yang membuat Uni bertahan? Berapa tahun ya? 16 tahun. Ya. Mungkin untuk di dunia wedding yang kita sesama ya, pembisnisnya sesama ini kayaknya 5, 7 tahun, 8 tahun itu udah paling kuat ya. Iya. Ya kan? Karena kita harus berpikir terus. Iya. Berpikir terus nih, pagi kita kerja. Malam mikir. Oke. Gitu jam 3 pagi. Gitu dan gitu terus. Betul. Oke. Karena kan kita harus gimana ya caranya tetap bertahan, gitu. Gimana caranya kita tetap beda dari yang lain, gimana caranya kita tetap bisa tembus pasar, itu kita pikirin. Ya karena kan kalau pencapaian yang sifatnya rumah tadi kan Uni udah sampaikan ya, udah tercapai lah ya. Gitu, udah checklist udah banyak. Udah banyak ya. Tapi kalau saat ini ya, kalau kita bicara saat ini, ada nggak target atau mimpi terbesar Uni yang belum tercapai? Ada. Apa tuh? Pengen punya venue. Oh iya, amin. Apa sudah membuat rencana atau masih dalam impian aja? Masih dalam masih ada. Wishlist ya. Pengen punya venue. Ya semoga ya punya Uni. venue yang benar-benar cozy, ya kan, yang benar-benar santai gitu. Wedding tuh santai, nikmatin itu sih. Maunya outdoor atau indoor nih? Outdoor pastinya. Outdoor, tapi plan B-nya ada. Jadi nggak full outdoor gitu. Itu yang belum kecapean. Belum kecapaiannya, semoga segera ya nih ya. Amin. Nah Uni, kan tadi Uni juga sempat cerita ya, paginya kerja, malamnya mikir dan lain sebagainya. Itu kan setiap hari tuh Uni jalanin ya. Betul. Dan di balik kesibukan Uni ya, merias orang lain, gimana caranya Uni untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, apalagi dengan berbagai macam tekanan dari klien, dari vendor, dari segi manapun lah itu pasti banyak sekali tekanannya. Biasanya keluar cari pantai atau cari yang ijo-ijo ya kan, cukup makan mie aja sama teh. Oh gitu ya. Ngilangin pikiran penat. Healing setitik ya. Setitik aja, nggak usah harus ke mall beli segala rupa, nggak perlu gitu. Ke pantai atau ke yang tinggi-tinggi yang adem-adem gitu kan. Kalau Bogor kan puncak ya kan. Iya. Nggak naik mobil, naik motor. Yang penting healing setitik. Iya, naik motor, udah selesai, santai, ngilangin penat, udah turun. Fresh lagi gitu. Cas lagi. Besok semangat kerja lagi. Oke, luar biasa Uni. Maintenance-nya nggak banyak gitu, padahal kerjaannya banyak. Iya betul, udah cukup itu aja. Tapi ini pernah nggak sih ngalamin ada satu kondisi di mana ngerasa titik jenuh dan aduh kayaknya capek banget ya jadi muak gitu? Pasti. Pernah? Itu biasanya per 5 tahun sih. Per 5 tahun ada momen itu? Per 5 tahun tuh pasti. 5 tahun tuh udah titik paling jenuh itu. Ada perasaan ingin menyerah? Ya pasti. Apa yang bikin Uni kembali lagi? Ngeliat anak-anak. Anak-anak? Iya. Itu yang menjadi motivasi Uni? Betul. Kadang tuh udah tekanan mental ya kan. Kanan kiri atas bawah lah pokoknya. Dan bagaimana kita harus bertahan pasti dong. Itu tidak mungkin difikirkan. Karena kalau kita nggak mikir, kita kegiles pasar. Betul. Lama-lama akan hilang, lama-lama kegeser, lama hilang Iya, total. Hilang total. Gitu. Dan tapi, balik lagi ya, ngeliat anak-anak, aduh, ayo nih kita harus semangat lagi. Iya. Dan gimana caranya Uni menghadapi hujatan-hujatan orang? Mungkin ada juga kan dari pasti yang tidak suka atau yang merasa apalah gitu.
Sebelum kita minta maaf dan dimaafkan tuh belum afdol sih. Belum afdol. Iya. Oke. Gimana pun caranya kayak dikejar aja gitu. Iya. Yang penting di end kita minta maaf, mereka maafkan, udah itu udah paling obat. Gitu. Oke, nah nih selama menjadi makeup artist, pelajaran hidup terbesar yang Uni dapetin selama menjadi makeup artist ini, pelajarannya apa nih? Pelajarannya lebih ke gini, apa yang sudah kita rencanakan itu benar-benar memang kuasa Tuhan sih. Jadi kayak nggak ada yang sesempurna apa yang kita inginkan. Oke. Itu pasti. Dan itu pernah terjadi. Aduh, cincin kawin aja sampai lupa. Wow. Padahal segitu perfectnya kita bikin acara. Tapi ada aja ya human error-nya. Oh my God. Sendiri yang ternyata cincinnya nggak kebawa. Akhirnya? Sekarang saya perfect itu mikirin yang lain. Akhirnya malah yang bener-bener pentingnya dilupain. Oke. Ada kejadian penghulunya yang belum Aduh. Udah nih. Tapi penghulunya belum. Akhirnya? Ya. Tetap berjalan pernikahan. Press gitu loh. Oke. Jadi kayak, ya lupa ya ternyata penghulu belum diurusin gitu. Oh my god. Itu ke klien juga gitu ya, maksudnya kayak bukan dari segi kita karena kita juga ngebantu mereka, kadang-kadang kan catat juga apa yang belum kita bantu juga. Dan ternyata untuk mengurus wedding itu banyak juga ya Mia perintilannya. Banyak banget. Dan harus nemuin orang yang memang benar-benar ya itu bisa bonding, bisa bikin nyaman. Jangan malah kita jadi ke pressure gitu loh. Bisa budget cuman sekian, justru malah jadi bengkak. Banyak kan kejadian yang kayak gitu. Akhirnya apa? Kita kepres dan bukannya makin enjoy, makin gila. Karena memang harus mencapai yang tadinya mungkin uang hanya seberapa, jadinya makin mau membengkak. Kalau kita kan justru kebalikan. Gimana caranya? Semakin checklist mana yang nggak penting, mana yang nggak penting gitu. Biar lebih efisien gitu ya pembiayaan. Oke. Nih ada lagi nggak nih cerita yang pengen Uni sampaikan? Karena banyak sekali nih. Banyak. Ya. Boleh deh kita khusus episode ini 2 jam kita ya. Apalagi kita cerita tentang pengantin. Iya boleh. Ini untuk menikah outdoor. Banyak orang yang bilang kayak ya udah nikah gitu. Padahal nikah outdoor itu uniknya, serunya itu macam-macam. Ada kejadian ya ceritanya. Itu nggak tahu sih waktu itu apakah keluarga itu setuju atau tidak, saya juga nggak paham ya. Tapi pada saat itu pengantin jatuh. Oh my god. Pengantin cewek? Iya pengantin cewek, pengantin cowok manggilin kan, cepetan nih Pak, lama banget sih gitu. Tiba-tiba dia jatuh, kesleo, kakinya nggak bisa jalan gitu kan. Terus makanan itu tiba-tiba bau. Oh my god. Itu pernah nggak sih? Nggak tahu. Tapi aku sering ada cerita-cerita macam-macam seru. Yang paling serem apa Mi? Yang paling serem pada saat kalau itu kan catering bau basi gitu catering, dan tiba-tiba si orang catering itu bau minyak wangi yang nggak pernahnya bau minyak wangi. Terus pernah waktu itu jam 2 pagi juga itu bener-bener cewek gitu. Terus kayak ngelamun ngeliatin jam 2 tuh, Kak, berarti kita narong beauty case kan? Iya. Terus ke ruangan pengantin terus nanya, Kak, jam segini keluarganya udah bangun Kak, gitu. Cewek, rambutnya panjang, itu cantik banget. Itu tuh kayak yang di villa yang ujung gitu kan. Nggak ada Kak, villa yang ujung cowok semua. Oh my god. Kak serius Kak gitu kan. Bener Kak, yang villa yang ujung cowok semua, nggak ada ceweknya. Nggak ada juga yang rambutnya panjang putih, itu nggak ada. Itu beneran. Oh my god. Itu, terus ada juga yang pas lagi jalan ke venue gitu, itu kayak asap tapi berbentuk itu gimana sih? Kayak kumpulan asap gitu. Iya. Terus tahu-tahu dia tuh kayak menghilang di celah-celah bawah jendela gitu, bawah pintu. Kayak keisep gitu. Serius. Aduh, serem juga ya. Ternyata nggak cuman tekanan dari klien, tapi ada adegan-adegan horornya juga. Banyak. Tapi lebih horor mana? Ketemu hantu atau klien kabur? Kliennya ghosting ya, itu lebih horor. Jadi mending ketemu hantu tapi dibayar gitu ya. Ketemu hantu aja lah udah. Tapi dibayar, daripada ketemu klien yang nggak bayar. Nggak bayar, benar. Dan itu juga sering dialami ya? Sering. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan segmen cepat. Saya akan bertanya,
Uni jawab dengan cepat ya. Make up natural atau glam? Natural. Wedding atau photoshoot? Wedding. Morning wedding atau evening wedding? Evening wedding. Lipstick atau eyeliner? Lipstick. Klien cerewet tapi baik atau klien pendiam tapi perfeksionis? Cerewet tapi baik. Cerewet tapi baik. Oke, datang terlalu pagi atau datang telat? Terlalu pagi. Indoor atau outdoor? Outdoor. Indonesia atau internasional? Internasional. Internasional. Oke, thank you Uni, luar biasa ya kiprahnya, dan semoga apa yang Uni cita-citakan untuk punya venue juga bisa tercapai ya. Dan nih sebelum kita closing nih, kalau boleh memberikan satu pesan kepada para perempuan ya, pemirsa kita nih yang kadang ngerasa insecure, ngerasa nggak pede, aku nggak cantik gitu. Apa yang pengen Uni sampaikan untuk perempuan-perempuan di sana? Oke, buat para wanita, apalagi yang mau menikah mungkin ya, para bride, kalau kita sebutnya para bride ya, bride. buat para bride yang masih insecure, kuncinya adalah berkonsultasi dengan MUA yang memang kalian sudah pilih gitu loh. Jadi cantik itu nggak harus pakai bulu mata tebal, cantik itu nggak harus pangling, jadi cantik benar-benar keinginan kalian aja pada saat di hari istimewa kalian. Iya. Gitu. Dan jangan tertipu dengan harga murah ya. Iya betul itu. Jangan tertipu dengan harga murah. Yang pasti harus nyaman gitu kan. Karena kan kita tuh bekerja nggak cuma dibayar, kita kerja. Kalau bisa sih jangan begitu. Iya. Memang benar-benar nyaman dan apa aja itu kita bisa ceritain. Iya, memahami keinginan klien ya. Nah, dan jangan lupa tapi apa? weddingnya party ya. Iya. Weddingnya party ya. Tetap wedding party. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin yang juga lagi merintis gitu ya, atau yang pengen jadi MUA juga, karena Uni Selo ini udah cukup senior juga sih ya di Bogor nih. Udah lama lah, 16 tahun gitu ya. Iya ya. Ya udah lama lah ini kiprahnya kan. Nah, kalau untuk teman-teman MUA nih yang masih baru ya atau newbie, tips dari Uni, apa 3 hal yang wajib mereka siapkan? Pertama mental banget, karena klien itu beda-beda. Itu pertama mental. Kedua rajin-rajin latihan. Gitu. Ketiga ya memang harus buka apa ya? Buka networking, betul. Jadi jangan yang kayak malu-malu kayak gitu. Jadi kumpul aja sesama yang pemula-pemula nggak masalah. Gitu, itu sih. Itu tips untuk bisa. Jadi kayak biar semangatnya dapet. Iya. Gitu. Tapi kalau sendirian, biarpun kita sering portoan atau udah belajar kemana-mana, tetap itu semangatnya beda sama kita bareng-bareng. Oke. Dan terakhir, boleh dong nih disampaikan kalau ada teman-teman nih atau pemirsa di balik wajah ya yang pengen melihat karyanya Uni dan pengen konsultasi menghubungi Uni Selo, itu IG-nya di mana nih? Bisa ke Selo Bride, di situ semuanya ada. Kalian pasti cukup klik Celebrate aja, itu semuanya udah di situ. Udah semuanya ada di situ ya, udah lengkap. Kayak langsung kebayang, oke wedding gue kayak begini gitu, udah gitu. Oke, terima kasih Uni sudah berbagi ceritanya. Semoga menginspirasi teman-teman dan pemirsa di balik wajah juga. Dan jangan lupa untuk pemirsa follow akun IG kita di balikwajah.id, di TikToknya juga sama di balikwajah.id. Akhir kata, saya Cia Anissa dan Uni Selo pamit. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Uni, terima kasih, luar biasa.